Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan update tentang Bitcoin ya teman-teman, di mana Bitcoin telah breakout dari supportnya yang berada pada 29.000 kemarin ya. Sekarang kita lihat Bitcoin sedang berada pada harga 25.800. Kemarin saya mengatakan bahwa Bitcoin masih mempunyai kemungkinan untuk meretest kembali bottomnya yang ada pada area 25.000 ya teman-teman, di mana bottom di sini juga merupakan support sebelumnya yang berada pada area sebelum breakout dari pola falling wedge di sini ya. Di sini merupakan support kunci dari Bitcoin. Yang perlu kita garis bawahi yaitu di sini kita mempunyai sebuah bottom ya teman-teman di area 25.000, di mana DAM kemarin menciptakan penurunan yang cukup signifikan. Di sini kita lihat ada suatu bottom di area 24.850 ya, sekitar sini. Di sini merupakan titik penentuan dari Bitcoin nantinya. Karena jika di sini Bitcoin akan membuat suatu lower low, itu akan membawa Bitcoin kepada fase bear season yang baru. Tetapi selama belum lebih rendah ya dari 24.850, Bitcoin masih memiliki potensi untuk kembali rebound ya teman-teman. Jadi yang harus digarisbawahi adalah Bitcoin tidak boleh turun lebih dari 24.850. Jika melebihi 24.850, maka Bitcoin akan menciptakan lower yang baru, lower low ya. Kemudian dari lower low tersebut pastinya Bitcoin masih memiliki kemungkinan untuk turun lebih dalam sampai mengunjungi support selanjutnya yang ada pada 20.000. Tetapi selama di sini Bitcoin masih belum membentuk suatu lower low, kita masih mempunyai kesempatan untuk Bitcoin naik kembali. Kemudian kita juga bisa padukan dengan beberapa time frame yang lebih kecil. Misal kita di 4 jam, kita bisa cari indikasi Bitcoin akan kembali naik. Di sini mungkin di MACD kita bisa lihat bahwa Bitcoin secara histogramnya sudah mulai naik ya. Di sini sudah mulai naik, cuma masih belum berada pada area atas level tengah histogram atau menciptakan suatu golden cross di sini nantinya ya. Ketika udah golden cross, mungkin kita mencoba untuk mencari posisi masuk, karena di sana Bitcoin memiliki kemungkinan untuk naik kembali. Tetapi di sini saya masih memiliki sebuah persepsi bahwa kita akan masih sideways di area bawah sini untuk beberapa saat sampai menemukan pola yang bagus, di mana pola tersebut mungkin nanti akan menciptakan suatu breakout ataupun breakdown kembali ke bawah. Dari situ kita mungkin akan mencari posisi kembali. Tapi untuk saat ini sangat beresiko tinggi ya teman-teman, karena kita juga belum memiliki bottom dari candlestick di area di sini ya. Jadi kita masih memungkinkan untuk turun kembali ataupun mencoba naik dari sini. Karena untuk RSI-nya sendiri di sini kita lihat belum menunjukkan suatu yang bagus ya, cuma sedikit ada bullish divergence di sini, tetapi masih sangat kecil sekali. Jadi masih belum memenuhi untuk membuat Bitcoin menjadi bullish kembali. Jadi tetap sabar saja dulu, tetap pantau, karena di area ini merupakan area-area yang sangat krusial. Kemudian coba kita breakdown ke time frame yang lebih kecil, misal 1 jam ya. Di 1 jam sini kita juga masih melihat bahwa trend down masih mendominasi, di mana EMA ribbon di sini masih menjadi resisten yang cukup kuat untuk Bitcoin, di mana kita lihat setiap candlestick yang menyentuh dari EMA ribbon selalu langsung dipukul ke bawah kembali ya teman-teman. Jadi masih cukup kuat untuk selling pressure-nya. Kemudian di time frame 15 menit juga sama ya, belum ada indikasi pantulan yang mungkin terjadi, karena EMA ribbon di sini juga merupakan suatu resisten yang cukup kuat pada time frame 15 menit. Coba saya mau tarik garis support yang ada di sini. Nah, di sini ada sedikit breakdown ya pada trendline di sini. Mungkin saya tambahkan resisten yang ada pada di sini. Di sini pada time frame 15 menit
sudah terbentuk suatu pola ya. Pola bisa dikatakan ini merupakan suatu descending triangle, di mana itu merupakan suatu pola atau pattern yang menandakan suatu bearish momentum. Kita bisa lihat di sini ada suatu atau sedikit breakdown kecil. Jadi kemungkinan kita mungkin masih akan terus turun untuk meretest support pada 25.000. Setelah dari 25.000 di sini, nanti kita lihat kembali apakah akan mantul dan menciptakan suatu candle bullish atau justru langsung breakdown kembali. Jika 25.000 sampai breakdown, tentunya kita punya support lanjutan dari Bitcoin yang akan dikunjungi. Yang pertama adalah di sini mungkin kita bisa sedikit sideways di area sini ya, bawah dari 20.000 untuk beberapa saat sampai di area 24.000. Kemudian nanti Bitcoin mempunyai kemungkinan untuk turun kembali sampai ke area 20.000 jika sampai 25.000 tertembus ya teman-teman. Kemudian coba saya mau lihat pada time frame 1 bulan. Pada time frame 1 bulan di sini kita melihat bahwa candlestick juga sebelumnya menciptakan suatu doji ya. Di bulan sebelumnya ada doji evening star di sini sedikit, ataupun bisa disebut hammer karena wicknya sangat panjang ke atas. Kemudian di time frame 1 week kita lihat ada satu candle merah yang cukup besar kemarin ini ya, sampai menembus batas dari EMA ribbon sangat cepat sekali dan mengunjungi supportnya yang ada pada 25.000. Dan di 1 week di sini kita bisa sedikit menarik beberapa poin. Kita punya close body candle sebelumnya di area sini ya, di area 25.900. Ya kita katakanlah 26.000 ya. Jadi untuk minggu ini mungkin masih ada harapan jika Bitcoin mampu close di atas 26.000. Tetapi jika close di bawah 26.000, kemungkinannya adalah kita akan melanjutkan penurunan yang cukup panjang. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman, sedikit analisis dari Bitcoin hari ini. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.